Hai Dekers, salam cerdas untuk generasi hebat. Kembali lagi bersama Teacher Arif dalam materi informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi perangkat lunak perkantoran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba Ananda pikirkan kira-kira apa saja yang termasuk dalam aplikasi perangkat lunak perkantoran. Geng, di era serba canggih seperti sekarang, kalian pasti udah jarang kan menemukan pekerjaan yang tak memerlukan interaksi dengan komputer? Bicara tentang bekerja menggunakan komputer, sudah pasti butuh berbagai macam software sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. 5 software berikut pasti sudah tak asing lagi dan wajib kamu kenali sebelum masuki dunia pekerjaan. Zaman sekarang rasanya nggak ada ya pekerjaan yang nggak menggunakan keluarga Microsoft Office. Siapa yang tak kenal Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, dan OneDrive? Microsoft Office wajib dikuasai oleh mereka yang telah masuk ke dalam dunia kerja, mulai dari level karyawan hingga CEO. Tidak hanya di dunia kerja saja, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah pun rata-rata sudah menggunakan Microsoft Office untuk mengerjakan tugas mereka. PDF adalah format yang akrab dijumpai sehari-hari ya geng. Format PDF erat kaitannya dengan beragam dokumen penting seperti dokumen pekerjaan, e-ticket, e-books, e-voucher, invoice, dan masih banyak lagi. Untuk membuka PDF pastinya dibutuhkan software khusus geng, seperti Adobe Reader atau Foxit Reader. PDF sendiri adalah singkatan dari Portable Document Format yang diciptakan oleh Adobe sebagai format yang dapat diakses tanpa bergantung pada OS atau device tertentu. Selain itu, PDF pun bisa dibuat interaktif loh, misalnya aja untuk melakukan tanda tangan. Jadi, yang biasanya harus di-print, ya zaman sekarang cukup di PDF-in aja. Aplikasi chatting seperti WhatsApp, BlackBerry Messenger, Line, dan lain-lain rasanya sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari ya geng. Dalam dunia kerja, aplikasi chatting banyak digunakan untuk komunikasi internal secara instan. Aplikasi seperti Yahoo Messenger, Google Hangout, Google Talk, dan Skype adalah beberapa contoh populernya. Harusnya sih kamu tak perlu bingung lagi dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi chatting ini. Gawat kan kalau bos tiba-tiba kirim chat, lantas kamu nggak bales lantaran nggak tahu caranya. Cloud storage kian kemari kian banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam dunia kerja khususnya, cloud storage amat memudahkan proses file sharing. Satu file bisa langsung di-share ke banyak orang secara instan. Tak perlu menunggu lama. Layanan cloud storage seperti OneDrive, Dropbox, dan Google Drive adalah beberapa contoh populer cloud storage yang banyak digunakan di masyarakat. Tapi kamu juga harus tahu file mana yang harus kamu simpan di cloud dan mana yang sebaiknya kamu simpan di hard drive. Dalam dunia kerja, Photoshop memang tak banyak digunakan, kecuali oleh mereka yang memang bergelut di bidang industri kreatif. Photoshop sebagai salah satu bagian dari keluarga Adobe Creative Suite telah menghasilkan banyak meme yang menghibur masyarakat. Namun sayang, banyak orang yang belum bisa menggunakan software editing foto satu ini. Padahal skill Photoshop dapat menjadi nilai jual tambah loh geng. Karena dengan bermodalkan skill Photoshop saja, kamu sudah bisa membuka usaha sendiri. Jadi, kalau emang mahir Photoshop, manfaatkanlah sebaik mungkin ya. Skill ini akan membuka jalanmu untuk bekerja di bidang yang lebih luas. Berdasarkan hasil pencarian Ananda yang sudah Ananda temukan, kira-kira Ananda bisa simpulkan aplikasi perkantoran itu dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk aplikasi. Nah, pertama kita kelompokkan aplikasi perkantoran yang dalam bentuk fungsinya. Aplikasi perkantoran bisa digunakan untuk mengetik atau membuat dokumen seperti surat atau formulir. Yang kedua, fungsi aplikasi perkantoran bisa digunakan untuk membuat grafik seperti data penjualan, data paling banyak, data sedikit, atau data yang lainnya. Dan yang ketiga, aplikasi perkantoran bisa digunakan untuk membuat presentasi. Selanjutnya, aplikasi perkantoran dapat kita kelompokkan dalam bentuk jenisnya. Yang pertama, aplikasi perkantoran untuk pengolah kata. Berdasarkan hasil tadi, aplikasi perkantoran untuk pengolah kata itu ada beberapa contoh, yaitu Microsoft Office Word, yang kedua WPS Writer, yang ketiga LibreOffice Writer, dan yang keempat Google Document. Dari ketiga contoh ini,
manakah yang sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Microsoft Office Word atau WPS Office Writer? Bagaimana dengan LibreOffice Writer dan Google Dokumen? Apakah Anda lumrah dengan dua aplikasi terakhir?